Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah selalu kita hadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah dapat sama-sama hadir, berkumpul, duduk dan berzikir karena Allah, dan kita melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa, selawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Firman Allah yang kita bacakan tadi adalah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, di mana peringatan Allah pada kita selaku orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ittaqullah, benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kamu memperhatikan setiap diri kamu, yaitu terhadap apa-apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, melupakan nikmat-nikmat Allah, sehingga
Allah juga akan melupakan dirinya. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang fasik. Kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah. Kenapa ayat ini kita ambil sebagai tema khutbah kita? Karena kita sekarang sudah berada di tahun baru. Sudah hampir kita 1 bulan di tahun baru 1442 Hijriah. Dalam hitungan tahun Hijrah itu angkanya naik dari 1441 menjadi 1442. Tetapi pada hakikatnya umur kita walaupun catatan naik bertambah, tapi sungguhnya umur kita sudah semakin berkurang. Tambah tahun 1 tahun, berarti umur kita kurang 1 tahun. Menempuh sampai titik akhir fokus kedatangan ajal kita masing-masing. Maka dari itu kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah, hendaknya kita banyak mengingat, banyak tafakkur dan berzikir. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini, sudah demikian banyak ujian Allah kepada kita. Ini semuanya hendaknya menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bertambah usia kita, bertambah umur kita, bertambah kepandaian dan ilmu kita, tetapi kita semakin lupa terhadap Allah. Kalau bertambah hari, bertambah umur kita, sudah bertambah ilmu kita, tapi kita semakin jauh dari Allah, semakin lupa dengan Allah, sudah demikian ujian Allah terhadap kita semakin lupa dengan Allah. Ini yang menyatakan oleh Allah, ulaika humul fasiqun. Yang melupakan Allah, tak mau berzikir kepada Allah, tak mau mengingat Allah. Padahal mereka tahu bahwa dengan mengingat Allah itu kita diperintah fazkurullaha azkurkum. Ingatlah kamu kepada Allah, maka Allah berjanji juga akan selalu ingat kepada kita. Dan bersyukurlah kepada Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bersyukur, dan sebaliknya Allah tidak menyukai orang yang tak mau bersyukur. Sehingga disuruhlah kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Sebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, itu untuk mengingat Allah. Kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang pertama sekali, dengan pertukaran waktu dan masa yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, banyak-banyaklah kita berterima kasih, bersyukur kita kepada Allah. Kita saat ini masih bisa menghirup udara di tahun baru ini. Allah masih memanjangkan umur kita, yang berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah. Sehingga seandainya ada kekurangan, kealpaan kita bisa kita perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mari kita isi dengan memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Taubah itu menyatakan dalam rangka hijrah itu, Bismillahirrahmanirrahim, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim.
Orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan harta ataupun diri mereka, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Maka Allah akan mengangkat derajat mereka itu, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, maka dari itu, dari kesempatan yang diberikan oleh Allah ini, kaum muslimin sangat hendaknya kita isi dengan memperbaharui iman. Bahkan tidak lupa bahwa kita disuruh oleh Allah untuk memperbaiki, untuk mempersiapkan hari esok kita. Maka iman perlu kita perbaharui. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Tingkatkanlah keimanan kamu. Kalau sudah demikian ujian Allah terhadap kita, maka hendaknya kita barengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Karena kita ini, apapun yang terjadi pada diri kita, termasuk wabah ini keberadaannya pada diri kita, siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang akan kena. Kalau tidak izin Allah, tidak. Karena semuanya adalah biiznillah, atas izin Allah. Hanya bagi kita adalah kita berupaya bagaimana supaya kita tidak dihinggapi penyakit, tidak dihinggapi wabah. Upaya kita seperti sekarang yang kita laksanakan, kita pakai masker, alhamdulillah. Kita jaga kebersihan, kita cuci tangan, alhamdulillah. Kita jaga jarak kita dengan orang yang tidak kita kenal, terutama sekali dari daerah luar yang mungkin mereka membawa wabah, kita jaga. Tapi jauh dari itu kaum muslimin sanjungan, yang sangat penting adalah sandaran vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah. Coba lihat sekarang ini yang dapat penyakit atau wabah itu, yang positif itu kadang-kadang orang yang tahu dengan kesehatan. Kalau tahu dengan kesehatan berarti mereka lebih tahu dari kita. Dia yang ngerti bagaimana keadaan wabah itu, bagaimana menghilangkannya, bagaimana menjauh darinya. Sudah lengkap mereka dengan alat, dengan upaya. Tapi toh, mengapa korban banyak di antara mereka yang pakar-pakar ahli kesehatan? Sementara kita lihat sebaliknya, ada orang yang bergelimang, mereka itu dengan yang kotor. Mereka tidak menghiraukan seperti orang kampung, dia tidak hirau dengan bagaimana corona itu. Dia juga tidak kena. Nah, itu makanya kita berupaya, berusaha kita terjauh dari musibah ini, dan kita iring dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sandarkan kepada Allah. Inilah iman. Maka iman harus kita perkuat sehingga kita menghadapi betapapun beratnya persoalan, betapapun banyaknya wabah. Sekarang kita tidak menjadi stres, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya, berusaha, berdoa, berikhtiar. Namun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sanjungan rahimahumullah. Jadi iman perlu kita tingkatkan. Dalam rangka kita berada di tahun baru Islam ini, mari kita upayakan bagaimana iman kita, ibadah kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalam ayat itu adalah wahajar, orang-orang yang berhijrah. Nah, kita tahu hijrah itu yang sesungguhnya adalah kita berpindah dari yang dilarang oleh Allah kepada yang diridhoi. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang muhajir, yang hijrah itu adalah orang yang mau berpindah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah kepada yang diridhoi. Nah, apa kita dilarang oleh Allah banyak? Larangan-larangan Allah dalam Al-Quran banyak, dalam hadis banyak. Contohnya saja kita dilarang untuk apa? Untuk meminum minuman diharamkan, mencari rezeki yang tidak halal. Dilarang Allah.
Kita dilarang untuk bergunjing, dilarang untuk menjadi orang yang khianat, melanggar amanah dan lain sebagainya, dilarang Allah. Hendaknya kita bisa berpindah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita upayakan. Jadi hijrah itu adalah kita mampu untuk berpindah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kaitkan dengan apa ujian Allah yang sekarang ini. Mungkin karena banyak di antara manusia yang melanggar larangan-larangan Allah ini. Mudah-mudahan kalau manusia kembali pada jalan Allah, mudah-mudahan wabah ini dijauhkan oleh Allah dari kita. Kita diselamatkan oleh Allah. Kaum muslimin saliman rahimakumullah. Kemudian berjihad. Berjihad kita. Jihad dalam arti adalah kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran, untuk melaksanakan syariat Allah yang diberikannya kepada kita. Berjihad kita, baik dengan harta ataupun diri kita masing-masing. Kita upayakan. Apalagi jihad dengan harta ini kaum muslimin saliman. Berupaya kita mencari rezeki yang dikurniakan oleh Allah, tapi adalah rezeki yang halal, yang baik. Dan kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga kami bisa menjadi bahagia, bisa menjadi selamat dengan ilmu yang kami miliki itu, bisa pula kami wariskan kepada anak-anak kami. Kemudian Allahumma innaka nas'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, baik cara mendapatkannya atau cara menggunakannya. Hingga berupayalah hendaknya kita mendapatkan rezeki yang baik. Dalam mendapatkan rezeki yang baik itu, dalam mempergunakannya, perlu jihad kita, berjuang kita yang sungguh-sungguh. Karena banyak di antara manusia yang dia hanya mencari rezeki asal dapat. Dari mana ada asalnya, apakah ini baik atau tidak, dia kadang-kadang tidak mau pikir. Dapat, sudah makan, sudah, dia tidak memikirkan baik atau tidak. Nah, kita sebagai orang yang beriman hendaknya bisa menjaga. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Kemudian ilmu, amal yang diterima, amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu untuk mendapatkan amal-amal yang kami kerjakan, perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, hendaknya Engkau terima ya Allah. Kita bermohon kepada Allah. Dan untuk melaksanakan amalan-amalan, apalagi ibadah yang kita laksanakan, kita perlu berjuang, berjihad kita, supaya bisa kita melaksanakannya. Untuk mengejar waktu yang sebaik-baiknya, kejar waktu yang tepat. Untuk bangun pagi perlu kita upayakan jihad. Bagaimana tenangnya kita dalam selimut kita pada pagi hari. Ketika dipanggil dengan as-salatu khairun minan naum, kita hendaknya bisa membuang selimut yang menitih kita. Ini orang yang beriman itu, dia terjauh daripada tempat tidurnya untuk beribadah kepada Allah. Dia terjauh. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memerlukan perjuangan. Ini yang namanya jihad kita dengan diri kita masing-masing untuk berbuat baik. Kaum muslimin sanjuman rahimahumullah. Nah, ini adalah persiapan-persiapan yang kita lakukan. Dikala kita menggunakan masa, menggunakan umur yang kita miliki yang masih diberikan oleh Allah, mari kita lihat. Kita jadikan masa yang lalu adalah sebagai pelajaran. Masa sekarang adalah perbuatan atau jihad kita, perjuangan kita adalah hari ini. Dan masa yang akan datang, apa yang kita harapkan itu, cita-cita kita, kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, itu adalah harapan kita. Ini yang akan kita kejar. Ini yang ingin kita dapatkan, itu kebahagiaan. Maka Allah ingatkan kepada kita,
yaitu mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita harapkan menjadi bahagia dunia dan bahagia akhirat itu akan dapat kita raih. Dan kita mulai yaitu di awal tahun ini, yaitu tahun Hijrah 1442 Hijriah. Kaum muslimin sanjungan rahimakumullah, mudah-mudahan buat kita yang singkat ini akan bermanfaat bagi kita bersama. Fa'tabiru ya al-absar la'alakum turhamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwas samiul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ala ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azim yazkurkum was'aluhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.